Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, pendengar saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong di Hong Kong. Saya bahagia dan senang banget nih ngeliat Sam yang ceria dengan warna pink hari ini. Wih, loreng-loreng. Keren. Iya, tapi sebenarnya Apa Sam kabar ini sekarang? alhamdulillah sehat-sehat. Tapi Sam ini mirip sama pulpen saya yang warnanya pink. Jadi harusnya ini Wah. pulpennya terbang ke Hong Kong nih. Oke, udah summer kan udah mau sebentar lagi. Iya, nih, jadi udah harus ceria summer ya. ini, harus ceria. Kalau saya ya. nih loreng-loreng kayak gini nih karena kadang hujan, tiba-tiba panas banget gitu, bolak-balik ya udahlah. Jadi mencerminkan cuaca di Jakarta yang kadang kayak galau, tapi semoga masyarakat yang nggak galau tetap bahagia dan tetap ceria. Apalagi setiap hari Minggu ada Halo Jakarta, Halo Hong Kong bersama Sekar dan juga sama Sam ya. Iya. Nah, ya, saya teman-teman semua, ya mohon di like, di share dan di komen ya. iya. Oke. Ada Ngomong-ngomong, cerita apa nih Sam di sana? 4 pameran teknologi unggulan di bulan April. Ini pameran banyak ya, exhibition ya. There's a lot of exhibition in Hong Kong. Ya nggak teman-teman semua, kalau yang dari Indonesia mau belanja atau mau menyaksikan exhibition di Hong Kong itu sangat besar ya. Pada April 2026 Hong Kong TDC akan menyelenggarakan 4 pameran teknologi unggulan di Hong Kong. Ya. Hong Kong Electronic Fair edisi musim semi, ya. Hong Kong International Lighting Fair edisi musim semi dan Smart Lighting Expo, ya, akan diadakan partisipasi lebih dari 3.700 peserta pameran dari 28 wilayah yang akan memamerkan AI, robotika, ya, dan percahayaan pintar. Aduh, ini apa nih? Percahayaan pintar nih. Ya, enggak? Smart Lighting dengan InnoX Elektronik yang akan berlangsung pada 13 sampai 16 April, ya. Nah, ini kebetulan nih ya, hari ini kan tanggal 12 nih, ya. Jadi besok udah mulai. Dan Smart Lighting berlangsung pada 20 sampai 23. Jadi berturut-turut tuh. Ya. Detail utama 4 pameran itu ya, InnoEX 2026 ya, 13 sampai 16 April, ya, Hong Kong Electronic Fair juga ya, 13 sampai 16 April, dan Smart Lighting Expo 20 sampai 23 April. Ya, fokusnya khusus pada teknologi pencahayaan cerdas, ya, smart light, ya. Fitur dan fokus utama ya, ada RoboPark, daya tarik utama yang menampilkan lebih dari 100 robot dalam berbagai aplikasi, ya. Partisipasi global, lebih dari 3.700 peserta pameran yang akan menghadiri, ya, atau berpartisipasi, ya. Waktu bersamaan juga InnoX dan Electronic Fair diselenggarakan bersamaan, ya. Platformnya pameran ini bertujuan untuk mendorong jaringan bisnis, kolaborasi lintas sektor, dan menampilkan peran Hong Kong sebagai pusat inovasi dan teknologi atau IT International. Oke. Ya. Tinggal dipilih keren. aja ya, mau datang yang mana nih? Ada banyak banget rangkaiannya. Iya. Dan semuanya di bulan April. Saya lebih senang yang RoboPark. Yang robo ya. Kok saya Iya. tertarik sama pencahayaan smart ini ya, yang tadi Sam bilang ya, pencahayaan pintar. Penasaran nih seperti apa sih si AI ini bisa mempengaruhi dan seperti apa kecanggihannya tuh. Ternyata itu juga interesting ya, tapi saya lebih karena kan pada AI terus robot ya, wah seru ini. Iya. Robotnya bisa main kungfu sekarang. Tapi emang Hong Kong kalau untuk hal-hal yang terkait dengan sains teknologi memang nggak perlu diragukan lagi ya Sam ya.
Iya, Tapi Sam, terumbannya dari Tiongkok. dari Tiongkok ya. Tapi Sam, kalau di bulan akhir Maret kemarin ya, kalau nggak salah tuh kan memang di Hong Kong, bukan kalau nggak salah, tapi memang di sana diselenggarakan Art Central Hong Kong ya, ACHK. Dan Iya. ternyata Indonesia itu berpartisipasi. Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan hadir dalam panggung seni rupa global melalui platform Rising Currents di ajang Art Central Hong Kong atau ACHK ini. Dan menurut Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon, dengan kehadiran Indonesia ini di Art Central Hong Kong 2026 menandai langkah penting MTN Seni Budaya dan dalam menempatkan ekosistem seni rupa Indonesia dalam arus percakapan global. Dan ini artinya adalah seni rupa Indonesia harus semakin maju, semakin berdaya saing dan semakin diperhitungkan di panggung dunia. Dan semoga dengan kehadiran Indonesia di ajang Art Central Hong Kong ini bisa membuktikan bahwa memang kebudayaan Indonesia semakin maju, terutama juga di Jakarta sendiri ya Sam ya. Jadi di Jakarta ini tuh kita mempunyai dinas kebudayaannya sendiri, dan kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Jakarta, namanya Bapak Norviadi Setiohusodo, mengenai pelestarian cagar budaya Jakarta. Sekaligus juga mau kasih tahu nih, kalau yang suka museum, suka kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, kalau di Jakarta bisa berkunjung kemana aja. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, tadi sudah dibahas kalau di Hong Kong ada Tai Kwun atau bekas kantor polisi pusat yang menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi karena bukan hanya menampilkan arsitektur kolonial penjara dan pusat seni, juga merupakan kantor atau benda cagar budaya yang ada di Hong Kong. Kalau Anda berkunjung ke Jakarta, ada banyak sekali yang bisa Anda kunjungi. Dan kalau penasaran mau kemana aja dan seperti apa sih pengelolaannya dan juga perlindungannya, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Norviadi S. Husodo SSMSI selaku Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Jakarta. Pak Norvi, apa kabar? Alhamdulillah, pagi Mbak Sekar, pagi juga untuk pendengar pemirsa yang ada di Hong Kong. Iya. Jadi hari ini ya bahagia, bangga bisa berbicara wawancara dengan RRI FOI Iya. Indonesia. Apalagi yang dengar nggak cuma di RRI ya Pak ya, tapi juga yang ada di Hong Kong tadi seperti Pak Norvi sudah sapa ya. Dan sebagai informasi nih Pak Norvi nih, kalau para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong itu tuh bukan hanya bekerja, tapi mereka juga suka memperkenalkan dan juga mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, termasuk juga yang ada di Jakarta. Apalagi karena programnya ini Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Jadi pas banget nih kalau ngomongin tentang Jakarta, salah satunya dengan Pak Norvi, karena kita para pendengar juga pasti mau tahu nih tempat bersejarah, museum ataupun juga benda cagar budaya yang ada di Jakarta tuh mana aja sih yang Pak Norvi mungkin bisa rekomendasikan untuk dikunjungi, atau bisa juga nih dikenalkan untuk kepada para PMI untuk kemudian mengenalkan kembali kepada para masyarakat yang ada di Hong Kong nih Pak Norvi. Ya, Mbak Sekar, ini rasanya tepat sekali ya. Kalau terkait dengan tadi disebutkan di Hong Kong ada Tai Kwun, Iya. terkait dengan kantor polisi yang lama ada di sana. Nah, kalau di Jakarta, salah satu yang kita tawarkan adalah berkunjung deh ke kawasan Kota Tua. Karena satu tadi disebutkan ada Museum Sejarah Jakarta atau orang mengenalnya Museum Fatailah. Nah, ini dulunya adalah Stadhuis atau kantor Gubernur Jenderal Belanda di sana. Nah, kalau teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong, di sana bekerja di Hong Kong, promosikan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Tua nih, yang berkumpul di sana banyak bangunan. Tapi selain itu banyak juga di wilayah lain bangunan-bangunan cagar budaya yang bisa menjadi tempat wisata menarik. Tadi kantor polisi di Tai Kwun.
Kita juga ada kantor polisi yang dulu nih ya namanya Landhus. Landhus itu rumah besar ya. Nah, itu pernah dijadikan sebagai markas besar kepolisian juga. Banyak Mbak Sekar yang bisa ditawarkan, bisa dipromosikan terkait cagar budaya yang ada di Jakarta. Iya. Nah, beberapa waktu yang lalu ini juga informasi. Kami bekerja sama dengan salah satu universitas di Hong Kong terkait dengan konservasi cagar budaya. Nah, itu menjadi salah satu promosi kita juga, Mbak Sekar. Waktu itu Itu. tempat yang dikonservasikan itu di mana nih Pak? Yang bersama dengan kerjasama dengan universitas yang ada di Hong Kong? Ya, waktu itu ada pelatihan singkat tentang konservasi koleksi museum. Oh iya. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu university dari Hong Kong itu untuk memberikan pelatihan kepada para petugas pegawai yang bekerja di museum terkait dengan benda cagar budaya yang menjadi koleksi museum, Mbak Sekar. Oh, nah ini penting banget untuk kita ketahui ternyata Pak Norvi ya. Jadi hubungan antara masyarakat Indonesia khususnya Jakarta dengan Hong Kong itu sudah terbentuk bahkan di level untuk konservasi benda cagar budaya yang ada di Jakarta. Keren banget ternyata. Tapi saya setuju banget nih kalau Pak Norvi tadi merekomendasikan yang pertama tersebut itu adalah Kota Tua yang ada di Jakarta ya, Museum Fathahillah ya. Karena ya selain karena sama-sama ini apa ya, ada penjaranya juga di bagian bawah gitu ya Pak ya. Tapi kalau menjelajah ke sana tuh rasanya satu hari tuh nggak cukup ya Pak, karena banyak banget lokasi-lokasi yang bisa dikunjungi di sana ya Pak Norvi ya. Ya, selain di kawasan intinya Kota Tua ya, nanti kalau ada tamu-tamu dari Hong Kong, kami juga tawarkan ada namanya wisata pecinan. Itu wilayah Glodok sekitarnya. Jadi ada di Pancoran Glodok. Nah, nanti di sana bisa wisata kuliner, wisata belanja. Ya seperti ada tempat wisata di Hong Kong itu apa namanya, Kowloon ya. Nah, itu Kowloon itu nanti ada nuansa pecinan. Nanti saudara-saudara kita turis-turis yang dari Hong Kong kalau diajak ke sana, wah serasa ada di kampungnya sendiri kan gitu ya. Bisa makan makanan yang nuansa sana juga. Selain cagar budaya tadi yang ada di Kota Tua, Mbak Sekar. Bisa juga dicicipi nih apakah kulinernya di sana agak-agak otentik nggak sih, atau mirip-mirip juga, atau justru ada perpaduan dengan kuliner Indonesia yang menambah hasanah dari cita rasa makanan-makanan yang ada di sana ya Pak ya. Tapi yang mungkin juga perlu diketahui ya, seperti apa sih pendekatan konservasi yang dilakukan untuk tidak hanya sekedar mempertahankan tetapi juga tetap hidup, relevan, dan juga memiliki nilai ekonomi maupun edukasi bagi generasi masa kini nih Pak Norvi. Ya, nah ini terkait dengan cagar budayaan, kita kan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terkait dengan cagar budayaan. Ada 3 aspek utama di sana, Mbak Sekar. Jadi ada perlindungan, ada pengembangan, dan yang satunya lagi ini yang penting adalah pemanfaatan. Jadi kita tidak hanya menjaga merawat, tetapi juga bagaimana bisa mengembangkan dan memanfaatkan terkait cagar budaya tersebut. Tadi disebutkan Mbak Sekar, karena harus ada aspek ekonomi bisnisnya juga. Nah, contoh konkretnya, kalau nanti teman-teman saudara-saudara yang dari Hong Kong datang, kita bisa melihat banyak loh bangunan cagar budaya yang sekarang dimanfaatkan jadi kafe, jadi resto. Itu salah satu pemanfaatan dari bangunan cagar budaya yang idle, daripada dia kosong tidak berfungsi. Nah, dengan aturan yang ada itu ya, sesuai dengan rencana pengembangan kawasan Kota Tua, ada beberapa dimanfaatkan jadi itu kafe. Ada tempat wisata juga terkait dengan museum yang baru lah, 3D museum dan lain-lain. Menarik, nanti bisa kita lihat antara adaptasi, pelindungan masa lalu, pemanfaatan masa kini untuk pengembangan masa depan, kira-kira gitu Mbak Sekar. Kalau nggak salah tuh salah satunya yang di bekas gedung pos gitu ya Pak ya, yang ada di sekitar Blok M atau mungkin di sekitar Pasar Baru gitu ya Pak ya, yang banyak memanfaatkan bangunan-bangunan tua gitu ya Pak ya. Ya betul. Jadi salah satu jawatan ya atau instansi yang punya peninggalan bangunan cagar budaya banyak adalah kantor pos atau pos itu kan banyak di Kota Tua, ada di daerah
Pasar Baru ada, di Blok M juga ada. Nah itu bangunan-bangunan yang dulunya berfungsi sebagai pos kantor atau kantor pos, sekarang kan jadi tempat apa namanya? Kalau bahasa gaulnya ya Gen Z sekarang tempat nongki-nongki gitu kan, tempat nongkrong, hangout. Nah ini bagus sekali. Jadi ada pemanfaatan dengan fungsi baru pada bangunan cagar budaya, Mbak Sekar. Tentunya kalau buat foto-foto atau diposting di sosial media ini pasti cakep banget ya, dan bisa ngopi-ngopi cantik sambil ngerasa kayak apa ya Pak ya, kayak putri-putri atau mevro-mevro di tahun Belanda cakep, di zaman iya betul, cakep banget sambil kita ngobrol nyantai gitu kan. Ya kita nongkrong di sana, foto-foto, ada ini ya Pak, sudut-sudut foto yang bagus juga memang. Nah itu coba bayangkan kalau kita bisa ya datang ke sana, terus foto dikirim ke medsos, IG, Instagram, Facebook, TikTok. Itu kan berapa banyak orang yang bisa melihat salah satu sudut yang menarik di kota Jakarta ya, khususnya di bangunan cagar budaya. Ini mempromosikan juga. Keren banget ya. Iya benar sih, dan tentunya selain juga mempromosikan melalui sosial media, tapi juga pelibatan dari masyarakat itu sendiri itu sangat penting ya Pak ya. Misalkan pelibatan masyarakat, komunitas, dan juga generasi muda, dan harus memiliki rasa memiliki itu ya Pak ya, yang harus ditumbuhkan. Betul. Jadi tadi kurang lengkap, saya lengkapi. Yang penting itu adalah pelibatan bukan hanya tadi komunitas, masyarakat, media. Media salah satunya RRI, FOI ini juga sangat mendukung kita gitu kan, untuk mempromosikan, memperkenalkan, menyebarluaskan informasi cagar budaya. Makanya saya berterima kasih diundang oleh RRI untuk mempromosikan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sama-sama Pak. Gak usah jauh-jauh deh ya pendengar ya. Kalau di belakangnya kantor RRI ini aja ya, ada satu taman sebenarnya disebut Museum Taman Prasasti, dan di sana itu ada banyak sebetulnya hanya tinggal nisan-nisannya ya Pak ya. Tapi untuk nongkrong-nongkrong gitu di situ sambil ngopi-ngopi atau mungkin menikmati dan bisa merasakan seperti apa sih rasanya di zaman kolonial dahulu gitu, dan ada banyak nisan-nisan yang pentingnya seperti ada Suhokgi, kemudian juga ada tokoh-tokoh Belanda lainnya. Itu juga bisa menjadi apa ya Pak ya, mengenalkan Jakarta dari sisi yang lain gitu ya Pak Norvi ya. Kalau yang di Museum Prasasti itu betul, itu hanya nisan-nisannya saja, dan sekarang ini kesannya nggak seperti makam-makam yang lain, angker enggak kok, buat foto-foto bagus di sono. Nah tadi disebutkan ada Suhogi, tokoh pecinta alam, tokoh juga di masa pada saat itu ya tahun 66. Tapi di sana juga ada tokoh penting, ada istrinya Raffles. Oh, iya. Jadi ada makamnya Maria Omnora Raffles itu ada di sana juga. Mariana ya kalau nggak salah. Ya. Apa ya. Beberapa juga pernah gubernur jenderal di Belanda, misalnya ada di sana kan gitu. Sering juga dipakai syuting kok. Untuk acara-acara apa namanya musik, untuk acara-acara film. Bahkan kalau RRI FOI mau live di sana juga keren nih Mbak. Oh siap Pak kalau kayak gitu Pak, karena bisa wawancara gitu ya dengan berlatarkan makam-makam yang indah banget gitu, dan setuju banget sama Pak Norvi, nggak ada kesan seremnya atau creepy sama sekali, itu nggak ada ya Pak Norvi ya, justru tuh indah gitu, terus adem, tenang gitu. Ya sekarang menjadi salah satu objek wisata juga di sana kan gitu. Bisa menjadi apa, kalau kita grup atau kelompok komunitas mau main ke sana sambil foto-foto, TikTokan juga oke kok kalau di sana mau bikin konten, keren deh pokoknya. Iya, jadi tadi juga ya kalau untuk para pendengar yang mau mengenal Jakarta tapi waktunya mungkin sedikit gitu ya Pak Norvi ya, bisa berkunjung juga ke ini ya Pak ya, Situ Babakan ya di Jagakarsa ya Pak ya, Kampung Betawi ya. Ya, nah kalau di sana itu yang kita tawarkan adalah adat istiadat tradisi budaya Betawi. Nama lengkapnya adalah Perkampungan Budaya Betawi PBB. Nah kalau mau lihat terkait dengan aktivitas terkait lenong atau tampilan-tampilan Tanjidor gitu ya Pak ya. Tanjidor. Nah secara reguler pun setiap bulan pasti ada tampilan yang dipertunjukkan di amphitheater
charternya di sana. Boleh nanti kalau ada rombongan atau tamu-tamu wisatawan dari Hong Kong ditawarkan juga di sana. Selain nantinya nih, misalkan ada rombongan datang, ada konser di gedung kesenian. Nah itu menjadi tempat yang katakan lebih ke middle up ya, middle high. Nah kalau mau nonton konser-konser di gedung kesenian, ada jadwalnya, boleh juga ditawarkan. Ada kalender of event, nanti kita tawarkan di sana, gitu Mbak. Oke, seru banget nih. Memang pas banget kalau ngobrol-ngobrol sama Pak Norviadi. Kenapa? Karena kalau kita berkunjung ke satu kota atau satu negara, penting untuk bisa mengetahui sejarahnya, bisa mengenal museumnya dan juga tempat-tempat kebudayaan dan yang bersejarahnya juga. Dan Pak Norviadi, saya sih sebenarnya masih pengen ngobrol panjang lebar lagi nih. Tapi mungkin terakhir Pak, ada ajakan atau pesan-pesan kepada para pendengar yang ada di Hong Kong, Pak? Ya, Hong Kong dengan Jakarta memang perlu ada saling mendukung terkait dengan pengembangan kepariwisataan, khususnya terkait dengan sejarah kebudayaan, cagar budaya. Banyak yang bisa kita nanti tawarkan ketika ada kunjungan itu untuk melihat, mengunjungi tempat-tempat yang menarik lah. Nah, makin banyak nanti turis datang, makin banyak juga kita dikenal di negara asing. Titip salam buat teman-teman yang bekerja atau saudara-saudara yang bekerja di sana. Nah, ajaklah turis-turis yang dari Hong Kong, dan khusus buat kita orang Indonesia nih, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena disitulah kebanggaan yang kita punya untuk anak cucu kita. Mantap, siap, baik. Pak Norviadi, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya, barangkali di Taman Prasasti atau di Taman Fathahillah nih. Barangkali juga ada pendengar yang dari Hong Kong nih. Tadi udah banyak sekali nih berbagai tempat ataupun juga kafe-kafe yang bisa direkomendasikan dari Pak Norviadi langsung. Dan semoga untuk Kota Jakarta, termasuk juga untuk tempat-tempat bersejarah dan tempat konservasi cagar budayanya semakin maju, semakin sukses dan juga semakin baik ke depannya. Amin. Dan terakhir Mbak Sekar, izinkan saya juga atas nama seluruh jajaran di Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Kebudayaan menyampaikan terima kasih sudah diundang oleh RRI FOI Indonesia, karena ini satu hal yang penting juga untuk kita memperkenalkan kepada wisatawan di mancanegara gitu ya. Nah, lain waktu mungkin kita bisa langsung wawancara live di lokasi di Kota Tua kah, atau di Prasasti seperti Mbak Sekar sampaikan tadi. Wah, pasti seru banget nih Pak Norvi nih. Nanti bisa kita rancang ulang ya Pak ya, bisa kita rencanakan. Terima kasih Pak Norvi untuk waktunya dan juga informasinya yang begitu berharga. Sukses dan sehat-sehat selalu Pak Norvi. Sukses untuk seluruh manajemen di RRI juga. Salam hormat untuk seluruh pimpinan jajaran di RRI. Salam sukses selalu, dan kami punya salam cagar budaya. Cagar budaya. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hell Hong Kong, kota tua sih yang direkomendasikan nih Sam. Sam udah lama kayaknya. Tapi Sam udah sering kayaknya kalau ke kota tua ya. Minimal lewat-lewat ya, dekat ini. Dekat stasiunnya. Yes, betul, dekat stasiun. Oh iya, saya makin rame katanya, tapi malam-malam katanya takut juga ya ke daerah situ ya. Kalau lebih banyak tempat gelapnya daripada tempat terangnya ya. Apalagi kebayang ya, kalau di situ kan penjaranya di zaman dahulu tuh ya, penjara bawah tanahnya ya. Tapi kan nggak beda jauh sama penjara yang di Hong Kong yang kemudian jadi tempat budaya juga ya Sam. Kurang lebih kan konsepnya sama gitu. Mirip-mirip. Ya, enggak. Nah, di Hong Kong ada informasi sedikitnya mengenalkan 2 acara olahraga besar yang akan datang akhir pekan depan di bulan April, UCI Track World Cup 2026. Iya, karena udah mau Piala Dunia ya. Iya, sebelumnya dikenal sebagai UCI Track National Cup, adalah seri balap sepeda trek internasional tahunan bergengsi yang terdiri dari 3 putaran, di mana tim-tim nasional elit bertanding di semua disiplin Olimpiade.
UCI Track World Cup 2026 Hong Kong, Tiongkok akan menjadikan putaran kedua dari seri ini. Sebagian salah satu acara yang terpenting dalam kalender UCI bersama dengan kejuaraan dunia dan olimpiade. Ajang ini memberikan kesempatan bagi para pesepeda untuk meraih poin peringkat dunia dan signifikan. Ya enggak? Kedua, Hong Kong Seven 2026. Wah, Hong Kong Seven balik lagi nih ya enggak? Hong Kong Seven itu rugby. Hong Kong Seven ada bermula dari awal yang sederhana pada tahun 1976. Turnamen ini yang dipindah ke Stadion Kai Tak yang baru pada tahun 2025, tahun lalu ya. Kini menarik lebih dari 40.000 pengunjung per harinya dan secara luas dianggap sebagai permata mahkota dalam seri HSBC 7 World Rugby. Ya. Sebagai salah satu acara olahraga paling terpopuler di Asia, Hong Kong 7 tahun ini akan diselenggarakan di Kai Tak Sports Park dengan menarik beberapa pemain rugby terhebat di dunia dan ribuan penggemar dari seluruh dunia. Acara ini dijanjikan akan menjadi ajang yang seru pada tahun 2026. Acara selama 3 hari ini memadu rugby kelas dunia dan suasana meriah, menarik pemain dan penggemar internasional. Ya, jadi bakal ramai juga nih Hong Kong nih. Iya. Apalagi di Indonesia kan mungkin belum terlalu populer sama olahraga rugby ya, nggak seperti di Hong Kong, di India atau di negara-negara lain yang rugby begitu populer. Tapi justru karena nggak ada, jadi boleh nih para wisatawan atau yang lagi ada di Hong Kong atau mbak-mbak PMI barangkali ya yang tertarik juga untuk melihat rugby itu seperti apa sih keseruannya? Iya. Itu pertandingannya tanggal 17 sampai tanggal 19 April. Ya. Oke. Jadinya tuh, wah, Causeway dulu kalau rame itu di Causeway Bay, sekarang di Kai Tak. Ya, di stadium. Tadinya di Causeway Bay ininya tempat dulu di Causeway Bay dekat Hong Kong Stadium. Sekarang di Kai Tak, di stadium yang baru, yang kapasitasnya jauh lebih besar ya. Ya. Sam nonton nggak nih rugby? Suka rugby kan ya? Nggak mungkin. Nggak ya. Ada ini komen dari teman-teman kita. Oke, yang komen ya kita ada yang komen dari ini nih ya. Jadi waktu itu juga pernah ada yang komen dari Pane Foundation, ingat nggak ya? Yang tentang pemberdayaan bagi PMI. Katanya suka banget sama segmen literasi keuangan karena seringkali uang habis buat konsumtif di kampung. Pak Edi namanya ya, narasumbernya ya waktu itu ya Sam ya. Penting tuh emang konsumtif. Oke, makasih yang udah komen ya. Kita tunggu terus komentarnya. Buat yang belum komen di episode manapun boleh aja, karena yang dulu-dulu banget tapi masih menarik untuk ditonton lagi juga boleh. Kayak Mbak Ria iya bilang. Iya ya, udah dari kapan tahu. Jadi apa katanya ya, barang meskipun barang lama tapi masih grass katanya. Tapi bener juga sih, karena kan semakin mobil klasik juga semakin mahal kayaknya ya. Betul. Tapi ini bukan soal mobil, tentang Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Skarsari undur diri. Dan saya Sam di RTHK. Terima kasih dan sampai jumpa, bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.